Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Informasi pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang mendesak pemerintah untuk menindak tegas para pelaku pembakar hutan karena ulah mereka telah merusak ekosistem dan tatanan lingkungan hidup di Indonesia. Kebakaran hutan juga telah mempermalukan Indonesia di mata negara-negara tetangga. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya beserta jajarannya baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan, kementerian dan lembaga terkait harus menyamakan persepsi dan saling bekerja sama dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai titik wilayah Nusantara. Tifatul mendorong pemerintah untuk melakukan program sosialisasi dan kampanye besar-besaran dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Samping Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, aparat penegak hukum ya, pemerintah provinsinya maupun aktivis lingkungan, bahkan perusahaan-perusahaan penggarap itu. Yang kedua adalah perlu campaign besar-besaran. Karena ini juga melibatkan masyarakat, melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Kalau menurut saya misalnya boleh bagus juga dibuat semacam film-film ya, di semacam iklan layanan masyarakat dengan anggaran 6,1 triliun per tahun ya 2016 ini itu cukup besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sanggup buatlah film-film kartun singkat. Betapa hutan ini penting untuk kita jaga bersama, artinya nanti masyarakat memiliki kesadaran juga melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Aziz Samsudin meminta agar para pelaku pembakar hutan harus ditindak secara tegas, tentunya dengan menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aziz menambahkan aparat penegak hukum juga harus berperan aktif dan konsisten di lapangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lembaga penegak hukum perlu terus ditingkatkan agar ada efek jerah bagi para pelaku pembakar hutan. Ini menjadi tugas tanggung jawab di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian juga kepolisian dan kejaksaan itu untuk bisa bekerja sama secara integrated untuk menyatukan visi untuk menegakkan aturan hukum itu secara tegas. Nah, sehingga nanti reward dan punishment dari mereka itu tetap diputuskan. Nah, tinggal ini bagaimana teman-teman yang ada di lapangan, tentu aparat penegak hukum untuk bisa melakukan ini secara konsisten, secara simultan dan secara berkelanjutan, sustainable gitu loh. Begitu diharapkan. Abdul Ajib dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya terkait penggusuran yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Pimpinan DPR meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertindak sewenang-wenang. Seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan negosiasi dengan warga yang akan terkena penggusuran. Berikut informasi selengkapnya. Terkait penggusuran yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta, pimpinan DPR RI meminta Pemprov DKI Jakarta tidak bertindak sewenang-wenang. Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan negosiasi dengan warga yang akan terkena penggusuran. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon didampingi sejumlah anggota DPR RI mengunjungi warga korban penggusuran di Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, Fadlizon berjanji akan memperjuangkan hak para korban penggusuran, termasuk mendukung inisiasi pembentukan panitia khusus DPR terkait penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Menurut Fadli, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama ini tanpa dilengkapi surat perintah yang jelas. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. Fadli juga menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak melakukan negosiasi dengan warganya, sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Saya kira alangkah adilnya kalau pemerintah DKI melakukan satu proses negosiasi yang adil, dan kita melihat apa yang dilakukan sekarang ini ternyata juga tanpa ada ganti rugi, tanpa ada diskusi, langsung surat perintah. Hal senada disampaikan anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, Bim Triani Benyamin.
Dwi menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penggusuran, padahal kebanyakan usaha masyarakat DKI dijalankan dengan cara mengambil utang ke bank. Jika penggusuran dilakukan secara tiba-tiba, maka kerugian masyarakat menjadi semakin besar. Bersama-sama Pak Fadlizon, Pak Aryo, dan juga Ibu Ratna Sarumpait, dan kita semua concern sangat perhatian, kita akan memperjuangkan. Amin, insya Allah. Hak Bapak-Bapak sekalian dengan secara legal, sekarang memang secara hukum ya. Habibie dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita masuk ke informasi yang terakhir pemirsa. Dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-71 DPR RI menggelar turnamen tenis lapangan memperebutkan Piala Ketua DPR RI. Di samping sebagai upaya memasyarakatkan olahraga, turnamen ini juga merupakan momentum untuk menjalin silaturahmi antara DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka merayakan ulang tahun DPR RI yang ke-71, Ketua DPR RI Ade Komarudin meresmikan turnamen tenis lapangan yang diikuti 12 regu yang berasal dari beberapa lembaga negara. Selain dalam rangka menyambut HUT DPR RI, turnamen ini juga merupakan momentum dalam menjalin silaturahmi antara DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi tingginya animo peserta turnamen tenis. Menurutnya, turnamen ini adalah tradisi tahunan Ketua DPR RI dalam merayakan ulang tahun DPR. Namun sayang, turnamen ini sempat vakum beberapa waktu. Ade menambahkan, selain sebagai sarana memasyarakatkan olahraga tenis di lingkungan DPR, turnamen ini juga sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antar kementerian dan lembaga. Ini merupakan satu kegiatan sesungguhnya melanjutkan yang dulu waktu zaman Pak Wahono ya, Ketua DPR RI ada, kemudian pada zaman Pak Agung juga ada selaku Ketua DPR RI, dan sekarang saya lanjutkan. Mudah-mudahan nanti pada tahun-tahun yang akan datang juga terus berlanjut setiap tahun, menjadikan ulang tahun sebagai momentum untuk terus membina silaturahim dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal senada disampaikan Inspektur Utama DPR RI Setyanto Nugraha. Menurutnya, semangat para peserta turnamen Piala Ketua DPR RI yang terdiri dari 12 regu patut diapresiasi, meskipun sebagian besar peserta sudah tidak muda lagi. Dan sempat vakum, kemudian pada saat ini Pak Ketua DPR RI yaitu Pak Haji Ade Komarudin membuka kembali turnamen ini dan akan dilaksanakan setiap tahun. Helmi Darmawan dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.